merasakan, maka itulah kenapa kita buat sholat khusyuk ini. Nah, kajian sholat khusyuk ini terdiri dari 3 bab. Bab pertama tentang keutamaan sholat, bab kedua tentang bagaimana menghadirkan ruh dalam ibadah, bab ketiga mentadaburi bacaan sholat. Nah, kenapa kita sholatnya nggak khusyuk? Boleh jadi kita belum tahu apa sih keutamaan sholat, apa sih manfaat kita sholat. Memangnya kalau kita sholat kenapa? Gitu ya. Nah, yang kedua, bagaimana caranya menghadirkan ruh, menghadirkan rasa dalam sholat. Bagaimana caranya fokus kita dalam sholat. Nah, itu di bab kedua. Yang ketiga, boleh jadi kita hafal bacaan-bacaan sholat, namun kita tidak memahami maknanya, sehingga pikiran kita kemana-mana. Ya, maka dari itu Bapak dan Ibu semuanya, setiap bab ini masing-masing bab diselesaikan dalam 2 pertemuan, dan insya Allah kedepannya setiap hari Selasa, begitu ya. Setiap hari Selasa untuk kajian sholat khusyuk. Nah, kita sama-sama akan belajar Bapak dan Ibu bagaimana memahami apa manfaat sholat bagi kehidupan kita, gitu ya. Kemudian bagaimana menghadirkan ruh dalam ibadah, menghadirkan rasa dalam ibadah. Kemudian bagaimana caranya fokus. Yang ketiga, bagaimana kita mentadaburi bacaan sholat. Dan Recording stopped. seperti itu ya Bapak Ibu semuanya ya. Alhamdulillah. Dan ini kita masih di bab pertama, yaitu keutamaan sholat, tapi untuk part 2, ya, pertemuan kedua. Ya, kita review dulu apa yang sudah kita dapatkan di di pertemuan yang pertama ya. Di pertemuan yang pertama kita mengetahui bahwa sholat itu untuk mengingat Allah, gitu ya. Sholat itu apa? Untuk mengingat Allah. Nah, ini ayatnya gitu ya dalam surat Toha. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, jadi kita diminta minimal sehari 5 kali mengingat Allah gitu ya, di dalam sholat. Nah, gitu ya. Nah, tapi Bapak dan Ibu semuanya, eh, gimana caranya? Kadang-kadang sholat bukan ingat Allah, malah ingat cicilan. Sholat bukan ingat Allah, malah ingat kreditan. Sholat bukan ingat Allah, tapi malah ingat pekerjaan, malah ingat bisnis, malah ingat klien, malah ingat orderan. Tuh ya. Nah, jadi inilah ujian ya Pak Ibu. Sholat ini agar mengingat Allah, tapi yang terjadi malah mengingat yang lain. Betul apa betul? Coba ketik di chat. Benar apa benar? Ya. Maka dari itu Bapak Ibu semuanya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 152, Fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, kata Allah, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Nah, jadi gimana gimana Allah mau ingat kita, lawang kita sholatnya ingat yang lain ya. Bapak Ibu, coba bayangkan ya, kalau ada orang yang spesial bagi kita, ada orang yang kita kagumi, ada orang yang kita hormatin, dan orang itu tuh ingat sama kita. Wah, gimana tuh ya perasaan kita? Seneng apa seneng banget? Bahagia apa bahagia banget? Nah, bayangkan, ini yang ingat sama kita itu bukan gubernur, bukan presiden, tapi Rabbul Alamin yang punya alam semesta raya ini, yang punya langit dan bumi ini. Bayangkan kalau Allah ingat kepada kita. Maka dari itu supaya kita diingat oleh Allah, disebut nama kita di arasy Allah, disebut nama kita di antara penduduk langit bumi. Nah, maka ingatlah kita kepada Allah. Maka Bapak dan Ibu semuanya yang dirahmati Allah, dalam surat A'rad ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Allah bi dzikrillah,
tatma'innul qulub, itu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Siapa yang ingin hatinya tentram, angkat tangannya, katakan saya. Siapa yang hatinya ingin bahagia, hatinya ingin damai, gimana caranya? Dia ingat Allah, Bapak dan Ibu semuanya. Ya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi itulah kenapa ya, kok habis sholat kok hati nggak tentram ya? Ya pas sholat ingat yang lain masalahnya gitu. Makanya habis sholat kok nggak tentram, kok nggak damai, ya pas sholat ingat yang lain. Maka dari itu, pada ibu, itulah kenapa kita sama-sama berlatih di kajian sholat khusyuk ini. Saya yakin dan percaya, saya, ya para ulama pun adalah para pejuang sholat khusyuk gitu ya. Karena sholat kita senantiasa digoda oleh setan ya. Masih ingat ya pertemuan pertama, oleh setan spesialis yang menggoda orang sholat adalah setan khanzab gitu ya. Nah, dia ketika kita sudah takbir, kemudian dia mengingatkan kita tuh, ingat ini ya, ingat itu ya, ingat ini ya, ingat itu ya. Nah, jadi bagaimana caranya kita bisa bisa sholatnya lebih khusyuk lagi. Dan yang kedua adalah bahwa otak kita itu senantiasa terlatih memang tidak fokus. Di luar sholat, ya kita pekerjaan numpuk, boleh jadi multitasking. Di luar sholat, sosmed kita juga mengganggu, betul ya. Kita sering scrolling sosmed gitu. Di mana fokus kita itu hanya beberapa detik kan. Kita lihat sosmed nih, kemudian udah puas, pindahin. Lihat lagi, cuma berapa detik udah puas, pindahin gitu ya. Nah, itu tuh kemudian melatih otak kita untuk cepat bosan. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, kita bosan ganti, kita bosan ganti, kita bosan ganti. Nah, itu tuh kemudian melatih otak kita sehingga cara berpikirnya cepat ingin mengganti fokus, cepat bosan gitu. Ya, maka dari itu di minggu lalu saya berikan latihan yaitu nafas syukur gitu ya. Nafas syukur itu apa? Untuk melatih fokus kita. Diam sejenak, duduk yang nyaman, pejamkan mata, kemudian tarik nafas yang dalam sambil menyebut nama Allah dalam hati. Allah gitu ya. Kemudian hembuskan nafasnya, ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, sambil ingat satu nikmat Allah yang bisa kita syukuri. Nah, ingat, fokus kepada satu nikmat Allah yang bisa kita syukuri. Nah, itu melatih fokus kita, Bapak Ibu semuanya. Selain dapat pahala, ya, selain dapat pahala, tapi juga kemudian pikiran kita juga kemudian terlatih untuk fokus kepada satu aktivitas, gitu ya. Maka di ayat yang tadi tuh, yang Al-Baqarah 152, janganlah bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Nah, jadi dalam rangka melatih fokus kita, maka kita juga melatih syukur kita. Diam sejenak, habis sholat, 3-4 menit saja diam sejenak, fokus gitu ya, nafas syukur. Tarik nafas, sambil sebut nama Allah, kemudian hembuskan, alhamdulillah. Ya, sambil pikirkan satu bentuk kenikmatan yang Allah berikan. Gitu ya. Dan Bapak Ibu, coba saya absen dulu, siapa yang sudah latihan nafas syukurnya, ketik saya. Yang sudah latihan nafas syukurnya, ketik saya. Oke. Banyak ya, alhamdulillah nih. Boleh sharing dulu lah. Bunda Ega, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ega, sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Jakselnya di mana nih? Dekat kantor. Oh, dekat kantor, dekat Menara 165. Iya, dekat. Bu Ega, setelah udah latihan nafas syukur ya, kayak apa boleh cerita? Sudah, dan tiap pagi juga ini bersama-sama dibimbing Bu Danarti.
Apa yang dirasakan dan kemudian apa yang terjadi gitu ya selama mungkin seminggu ini, boleh cerita, boleh sharing. Alhamdulillah, Coach. Hati menjadi lebih tenang, lebih eh, ikhlas ya dalam beribadah dan ya insya Allah mohon doanya mudah-mudahan istiqomah Hmm. karena selama ini apalagi merasa gitu ya kita merasa bahwa sholat kita sudah benar tetapi ternyata setelah ikut pelatihan setelah wah banyak sekali kekurangan gitu. Jadi ya alhamdulillah mudah-mudahan pelan-pelan bisa apa bisa lebih baik lagi. Apa dampaknya setelah latihan nafas syukur ini? Apa dampaknya di ibadah atau di sholat? Lebih alhamdulillah lebih fokus ya. Terutama itu kan yang seperti tiba-tiba ingat itu kembali istighfar ingat lagi sholat kan dulu lagi sholat ingat ternyata yang tadi dicari-cari ternyata naruhnya di situ tiba-tiba kok muncul gitu ya tiba-tiba muncul ya Allah istighfar lagi gitu. Jadi pokoknya diusahakan sebelum melakukan sholat saya berusaha untuk terus latihan dulu pernapasan beristighfar membaca surat Al-Ikhlas seperti itu. Makasih Bunda Ega. Alhamdulillah ya. Jadi begitu ya Bapak Ibu semuanya yang sudah latihan, alhamdulillah ya, yang belum silahkan Bapak Ibu ya, atau yang baru bergabung ya. Nah kita latihannya di luar sholat, latihan fokusnya di luar sholat. Jadi pas sholat itu jangan latihan, jadi latihan fokusnya di luar sholat. Jangan pas sholat baru latihan gitu ya. Begitu ya Bapak Ibu semuanya, latihan nafas syukurnya. Oke. Dan mari kita lihat apa yang disampaikan Ibnu Taimiyah. Sesungguhnya amalan-amalan itu berbeda-beda tingkatannya sesuai dengan tingkatan keimanan dan keikhlasan yang ada di hati. Dan sungguh ada dua orang yang berdiri di saf sholat yang sama, tetapi perbedaan nilai sholat mereka berdua seperti jarak antara langit dan bumi. Jadi bayangkan di safnya sama ya, sejajar gitu ya. Kemudian bacaannya sama, gerakannya juga sama. Tapi di sisi Allah berbeda derajatnya, berbeda nilainya. Nah, apa yang membedakan Bapak Ibu? Nah, maka dari itu di sini kita tidak membahas fikih karena ada kajian khusus yang fikihnya. Oh, nggak salah hari Kamis ya. Kajian fikih itu nanti ada khusus. Jadi di sini kita tidak bahas fikih. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu dari kecil udah diajarin sholat, betul ya? Nah, dan fikih itu macam-macam, ada menurut Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi gitu ya. Di Indonesia ini ada Persis, Muhammadiyah, NU. Nah, kalau kita bahas antara usuli dan tidak usuli jadi panjang di sini ya. Jadi kita fokus kepada bagaimana cara kita sholatnya khusyuk gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka dari itu kita harus sadar utuh, hadir penuh gitu ya. Bagaimana caranya sadar utuh, hadir penuh ketika sholat gitu ya. Karena setan Hanzab senantiasa mengingatkan kita, ingat ini, ingat itu gitu ya. Oke. Baik, kita lanjut Bapak Ibu semuanya. Seperti kita ketahui bersama bahwa sholat itu tiang agama, barang siapa menegakkannya, dimenegakkan agamanya, barang siapa melalaikannya, dia merobohkan agamanya. Ya, as-sholatu imaduddin. Yang ketiga, sholat sebagai pertolongan. Seperti yang kita ketahui dalam surat Al-Fatihah kita, iya karena abudu wa iya karena stain, bahwa kita berikrar tuh, kita hanya meminta pertolongan kepada Allah, dan kita hanya mengabdi kepada Allah, dan kita hanya meminta pertolongan kepada Allah gitu ya. Siapa yang ingin dapat pertolongan dari Allah? Angkat tangannya, katakan saya. Nah, kalau ingin dapat pertolongan dari Allah, maka sholat. Dan kadang-kadang
solusi permasalahan hidup kita itu tidak jauh dari kening dan tempat sujud kita, gitu ya, dari sholat. Yang keempat, sholat bisa menghapuskan, membersihkan, menggugurkan dosa. Ya, jadi setiap langkah kita ke masjid, satu langkah meninggikan derajat, satu langkah menghapuskan dosa, gitu ya. Dan ketika kita sholat, malaikat pun kemudian mendoakan kita. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, terima taubatnya. Ya Allah, beri rahmat dia. Gitu ya. Kemudian yang kelima, sholat adalah cara kita untuk mendapatkan cahaya bukti keselamatan kita di akhirat, dan kelak di padang mahsyar baginda Rasulullah bisa mengenal kita sebagai umatnya dari bekas sujud dan wudhunya. Insya Allah nih orang-orang di sini uh, senantiasa menjaga sholatnya, menjaga wudhunya, sehingga nanti di padang mahsyar kita bisa dikenal oleh Rasulullah dan kemudian dipanggil oleh baginda Rasulullah untuk kemudian minum di telaga kausarnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kita kelak berbaris di belakang barisan baginda Rasulullah SAW, ya. Oke, baik Bapak dan Ibu semuanya, kita lanjut ya. Oke, kemarin sampai sini ya. Sekarang yang ke-15 ya. Nah, apalagi keutamaan kita sholat, yaitu seperti orang yang keluar berhaji dalam berihram. Dari Abu Umamah Rasulullah SAW bersabda, barang siapa keluar dari rumahnya dalam keadaan sudah bersuci menuju sholat wajib, maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji yang sedang berihram. Barang siapa keluar untuk menunaikan sholat duha, ia tidak merasakan lelah kecuali karena melaksanakan sholat tersebut, maka pahalanya seperti pahala yang berumroh, gitu ya. Jadi barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci menuju masjid untuk sholat wajib, maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji, gitu ya. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang sedang masa tunggu haji ya, di Eskitus ataupun di travel lainnya, maka juga masih bisa mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berhaji ya. Bapak Ibu juga yang mungkin belum berumroh bisa mendapatkan pahalanya berumrohnya ya dengan cara sholat di masjid, sholat duha di masjid ya. Atau bersiap keluar untuk menunaikan sholat duha, keluar untuk sholat duha ini boleh jadi tidak hanya di masjid ya, tapi boleh jadi di tempat kerja kita, tempat usaha kita ya. Alhamdulillah. Dan kemudian yang ke-16 Bapak Ibu, sholat mencegah perbuatannya dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat itu adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan ya. Maka sesungguhnya Bapak dan Ibu semuanya, dampak dari sholat itu adalah kita bisa jauh dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, gitu ya. Apa itu perbuatan keji? Perbuatan keji itu perbuatan apa kira-kira? Perbuatan yang merugikan diri kita sendiri ya. Kalau mungkar, perbuatan yang merugikan orang lain, gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Jadi semaksimal mungkin bagaimana sholat kita bisa semakin sempurna, begitu ya. Karena sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Nah, ada orang justru tidak sholat ya. Kenapa katanya? Ya, yang penting kan mengingat Allah, eling gitu ya. Yang penting kan eling gitu kan, ingat Allah aja, sehingga dia tidak sholat. Nah itu
ya sesat ya Bapak Ibu semuanya. Jangan diikuti ya. Jadi baginda Rasul saja sholat gitu ya, tidak meninggalkan sholat. Ini kok umatnya kok tidak sholat gitu ya. Nah itu hati-hati ya Bapak Ibu semuanya. Oke, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mari kita lihat selanjutnya dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Nah ini udah ya. Oke, nah ancaman bagi orang yang melalaikan sholat. Surat An-Nisa ayat 142. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah. Tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas, mereka bermaksud ria ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Nah ya, jadi orang yang munafik itu salah satu cirinya adalah di sholat subuh dan sholat isya ya. Sholat subuh dan sholat isyanya berat. Gitu ya, itu ciri-ciri orang munafik. Kemudian juga bermaksud ria ingin dipuji di hadapan manusia. Ini hati-hati yang mungkin sering jadi imam di lingkungan sholatnya gitu. Berat ya, kita harus bacaannya fase, harus benar, harus konsentrasi, tapi kita juga bertanggung jawab terhadap jamaah juga gitu ya. Dan yang ketiga, gimana caranya kita jadi imam tapi nggak ria. Nah itu dia Bapak Ibu ya, hati-hati sekali ya. Saya pernah tanya sama Syekh atau Ustaz, bisa nggak sholat khusyuk? Mereka jawab susah banget gitu ya. Apalagi nih, beberapa detik sudah melayang pikirannya. Ya makanya Pak Freddy kami sampaikan bahwa saya, para ulama juga semuanya adalah pejuang sholat khusyuk dan masih terus gitu ya bagaimana sholatnya khusyuk, karena ada setan khanzab kecuali baginda Nabi ya yang sholatnya nggak pernah diganggu ya. Bahkan korinnya saja sudah ditundukkan oleh Allah sehingga tidak bisa mengganggu Nabi gitu ya. Ya inilah kita sebagai manusia, inilah ujiannya gitu. Makanya Allah ciptakan iblis, Allah ciptakan setan itu ya sebagai ujian. Kalau nggak ada iblis, nggak ada setan, ya nggak ada ujiannya gitu ya. Lulus semua dong kita. Kalau nggak ada setan, nggak ada iblis ya. Untung kita diciptain bukan jadi setan, itu aja. Ya positif ya. Untung kita diciptain gitu ya, bukan jadi iblis gitu, mau jadi setan gitu. Gitu ya. Bersyukur yang banyak kita diciptakan oleh Allah tidak menjadi benda yang lain tapi jadi manusia gitu ya. Gitu. Oke. Ada lagi? Oke. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Ancaman lagi bagi orang-orang yang melalaikan sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, itulah sholatnya orang munafik, duduk santai sambil lihat-lihat matahari hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan menjelang terbenam, dia baru sholat dan gerakannya cepat seperti mematuk 4 kali, tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit. Ya, masih ingat Bapak dan Ibu? Sholat itu untuk apa? Sholat itu untuk mengingat Allah dan keutamannya lebih besar dari ibadah yang lain. Tapi bagi orang yang munafik, sholatnya ya mengingat Allahnya sedikit gitu. Ya, dan dia mengakhir-akhirkan sholat. Nah ini ya ini ujiannya Bapak Ibu ya, kalau pekerjaan tiba-tiba banyak, ntar aja tiba-tiba pimpinan ngajak rapat gitu ya. Nah kita harus punya sikap di situ ya. Kita harus punya sikap, kita minta izin sama pimpinan kita gitu ya. Kalau kita ada yang berdampak kita kemudian tidak disukai, ya itulah ujiannya gitu ya. Itu. Kemudian tiba-tiba dagang, kata dagangnya sepi, pas azan tiba-tiba banyak tiba-tiba banyak yang beli gitu ya. Banyak yang beli terus, ya itulah ujiannya Bapak Ibu semuanya. Itulah ujiannya. Oke. Kemudian Bapak Ibu dalam surat Al-Maun ini sering kali kita dengar ya.
Fawailul lil muslimin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Lalai dari salatnya. Wah, orang yang salat saja masih dikatakan celaka, apalagi yang tidak salat. Ya, maka dari itu kita senantiasa doakan nih anak-anak kita yang sholatnya masih jarang-jarang, mungkin pasangan hidupnya, ya. Apa doanya? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ini pernah saya ajarin ya. Rabbi ja'alni ini doa dari baginda Rasul untuk anak-anak kita, keturunan kita agar mereka mendirikan sholat ya. Kita tentunya khawatir nih. Saat ini kita sholat, boleh jadi anak kita sholat. Nah, cucu kita nanti gimana? Cicit kita gimana? Nah, maka dari itu kita doakan mereka terus ya, sehingga keturunan kita hingga akhir zaman itu selamat semuanya. Amin. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah keturunanku orang-orang yang mendirikan sholat. Gitu ya. Nah, celakalah orang-orang yang sholat. Orang-orang sholat kok masih celaka? Ya karena ketika sholat dia lalai. Lalai dari apa? Lalai dari mengingat Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, lalai dari nilai-nilai sholat. Nah, lalai dari nilai-nilai sholat. Ketika sholat, wah dia jujur. Sekarang saya tanya, ada yang berani nggak Bapak Ibu semuanya ketika sholat, ya sholat isya misalnya, kunci pintu, tutup gorden, matiin lampu, sholat isya 1 rakaat, berani nggak? Nah, berarti kita sedang dilatih apa? Dilatih jujur, betul ya? Oke, ketika azan berkumandang, wah cepat sholat, wah itu artinya apa? Melatih tanggung jawab, melatih kedisiplinan, betul nggak? Sholat bisa diwakilkan tidak Bapak Ibu? Anda baru pulang dari kantor capek gitu ya, ada anak gitu, nak mau sholat maghrib ya, tolong wakilkan Bapak ya, salam sama Allah gitu ya, kan nggak bisa gitu ya. Ya kalau lagi sakit, sholatnya boleh duduk, nggak bisa duduk berbaring, nggak kuat berbaring pakai isyarat. Kalau sama isyarat juga udah nggak bisa, jangan khawatir, kita akan disolatkan. Maka sholat di belakang imam sebelum kita disolatkan di depan imam. Kalau sudah sholatkan di depan imam berarti sudah meninggal ya. Zaman sekarang sudah meninggal. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, orang yang lalai dari sholatnya itu bukan hanya lalai dari mengingat Allah ketika sholat, tapi lalai dari nilai-nilai sholat. Sholatnya jujur, tapi di luar sholat dia korupsi. Itu orang yang lalai dari nilai-nilai sholat. Ketika sholat dia tanggung jawab, tidak meninggalkan sholatnya, dia disiplin tepat waktu, tapi kalau ke kantor telat mulu, kerjaan nggak selesai mulu. Itu berarti lalai dari nilai-nilai sholat. Sholatnya tidak berdampak bagi kehidupan. Sekarang saya ingin tanya, siapa yang sholatnya berdampak bagi kehidupan? Angkat tangannya, katakan saya. Kan sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu dampaknya Bapak Ibu semuanya, itu dampaknya. Maka apa bedanya adab sama akhlak? Adab itu dipelajari. Jadi pesantren, gimana caranya adab sama guru gitu ya. Adab berilmu, adab sopan santun, itu dipelajari. Tapi kalau akhlak itu adalah dampak dari ibadah kita. Nah, jadi akhlak itu ya perilaku yang muncul dari dampak ibadah kita. Makanya harapan kita ketika sholat, ya mudah-mudahan sholat kita mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai sholatnya jujur, selesai sholat masih berbohong. Ya, sholatnya mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Selesai sholat bertengkar, bergunjing gitu, fitnah sana, fitnah sini. Itulah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, oke, di akhir sesi kedua ini, ya di part kedua ini, mari kita berhitung. Bagi yang mungkin baru ikut bergabung, ya kita berhitung dulu ya. Yang baru bergabung,
di sesi ini ya. Oke. Nah, boleh boleh tulis di kertas atau di handphonenya berapa umur Anda sekarang ya, berapa umur Anda sekarang. Oke. Sudah? Berapa umur kita saat balik? Ya, kalau yang bapak-bapak pertama kali mimpi basah, yang ibu-ibu pertama kali datang bulan gitu ya. Oke, sudah? Kurangi umur sekarang dengan umur balik. Ya, kurangi umur sekarang dengan umur balik. Oke. Sudah? Kemudian hasilnya kalikan 365 hari. Pakai kalkulator boleh. Oke. Sudah? Kalau sudah, Bapak Ibu, hasilnya kali 17 rakaat berapa? Hasilnya kali 17 rakaat berapa hasilnya? Oke, boleh ketik di chat yang sudah keluar hasilnya. Boleh ketik di chat berapa hasilnya. Rp186.000. Oke. Bu Elvi 248.000. 297.000. 287.000. Artinya kurang lebih ya, kalau yang ibu-ibu kan dipotong datang bulan ya setiap bulan, tapi kurang lebih segituan lah jumlah rakaat yang sudah kita jalankan. Maka pertanyaannya Bapak Ibu, dari sekian ratus ribu rakaat yang sudah kita jalankan, bagaimana sholat kita? Apakah sholat kita sudah khusyuk? Dan bagaimana akhlak kita? Bagaimana perilaku kita? Sudahkah sholat kita mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar? Sudahkah sholat yang kita lakukan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Dan seperti apa sholat kita selama ini, banyak khusyuknya atau banyak tidak khusyuknya? Sholat subuh tadi, contohnya sholat subuh tadi, berapa persen yang khusyuknya? Lebih banyak yang khusyuknya atau banyak yang tidak khusyuknya tadi sholat subuh? Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sudahkah sholat kita pun berdampak kepada perilaku kita? Sudahkah sholat kita mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar? Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholatnya tidak mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar, maka sholatnya hanya akan menjauhkannya dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Barang siapa yang sholatnya tidak mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar, maka sholatnya hanya akan menjauhkan dari Allah. Jasadnya memang terlihat sedang mengerjakan sholat, tapi hati dan pikirannya melayang-layang, tidak ingat kepada Allah. Jasadnya sedang sholat, tapi hati dan pikirannya sibuk memikirkan pekerjaan, sibuk memikirkan bisnis, sibuk memikirkan keluarga, hati dan pikirannya sibuk memikirkan dunia. Mulutnya, lisannya, komat kamit melafalkan bacaan sholat,
meski punggungnya naik turun untuk ruku dan sujud, tapi hanya sedikit sekali mengingat Allah dalam sholat kita. Tahukah Bapak Ibu, itulah sholatnya, itulah sholat yang pahalanya dicuri oleh setan. Itulah sholat yang pahalanya dicuri oleh setan. Sampai kapan pahala sholat kita akan terus dicuri oleh setan? Kita sudah rajin sholat, tapi masih belum merasakan nikmat. Kita sudah rajin sholat, tapi masih belum bisa meninggalkan maksiat. Terlihat soleh di keramaian, tapi saat sendirian jadi ahli maksiat. Nauzubillah. Sudah sholat puluhan tahun, tapi jiwa masih belum merasakan kesejukannya. Sudah sholat puluhan tahun, tapi belum merasakan nikmatnya sholat. Padahal sholat adalah cara agar kita mengingat Allah. Sholat seharusnya dapat mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Itulah janji Allah. Karena Allah tidak pernah salah. Tapi kenapa kita masih melakukan perbuatan keji dan mungkar? Boleh jadi ada yang salah dalam sholat kita. Sholat kita masih hanya sekedar ritual. Sholat kita masih hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Sholat kita kemudian bermalas-malasan. Sholat kita berat. Padahal seharusnya sholat adalah pelipur lara kita. Sesungguhnya sholat harusnya membahagiakan jiwa kita. Apa yang salah dari sholat kita? Mungkin boleh jadi sholat kita hanya baru sebatas gerakan dan bacaan. Sholat kita tanpa makna. Mungkin sholat